Luffy, Zoro, dan Nami memutuskan untuk singgah di Syrup Village, sebuah pulau kecil, untuk mencari kapal yang lebih baik untuk menuju Grand Line. Di Syrup Village, Usopp seorang pembohong membodohi penduduk desa dengan berpikir bahwa bajak laut telah datang untuk menyerang desa. Penduduk desa sudah tidak mempercayainya karena kebohongan ini selalu diucapkannya. Namun, seorang anak dalam kru bajak laut Usopp memberitahunya bahwa bajak laut memang telah tiba. Usopp pergi ke pantai untuk menghadapi bajak laut tersebut. Usopp mencoba mengintimidasi dan mengusir Luffy dari pulau, tetapi semua upayanya gagal karena Luffy mengetahui semua rencananya. Luffy menyimpulkan bahwa Usopp adalah putra Yasop, salah seorang kru Shanks. Setelah beristirahat di kedai makan, Usopp memutuskan untuk pergi meminta bantuan pemilik rumah besar di atas bukit. Kaya, pemilik rumah tersebut dilindungi oleh kepala pelayannya, Klahadore, setelah kematian orang tuanya. Meskipun Usopp adalah satu-satunya orang yang membuatnya bahagia, Klahadore melarangnya berteman dengannya karena reputasinya sebagai pembohong. Namun, Usopp menyelinap dan menemui Kaya. Luffy, Zoro, Nami, dan kru Usopp Pirate mengikutinya menyelinap, tetapi Klahadore menegur mereka karena masuk tanpa izin. Sementara itu di desa, muncul seorang pria yang mencurigakan. Klahadore menolak permintaan Luffy untuk sebuah kapal. Mengarahkan amarahnya pada Usopp, ia menghina Usopp karena ayahnya bajak laut. Usopp dengan marah menyerang Klahadore. Akibatnya, Klahadore mengusir Usopp. Kaya menangis di kamar tidurnya dan Klahadore masuk untuk menghiburnya. Ia menjelaskan alasan di balik perlindungannya terhadapnya. Setelah diusir dari kapal tempat ia bekerja, ayah Kaya menerimanya di rumahnya. Dan sebagai balasannya, ia mengabdikan dirinya untuk melayani keluarga Kaya. Setelah orang tua Kaya meninggal, Klahadore memutuskan untuk melindunginya dari bahaya, termasuk dari Usopp, yang ia anggap sebagai pengaruh buruk baginya. Usopp dan Luffy duduk di tebing, namun mereka menemukan Klahadore yang sedang bertemu dengan sang ahli hipnotis, Jango, di dasar tebing. Mereka terkejut mengetahui bahwa Klahadore sebenarnya adalah Kapten Kuro dari bajak laut Kucing Hitam. Kuro dan Jango bermaksud untuk membunuh Kaya untuk mewarisi kekayaannya karena Jango dapat menghipnotis Kaya agar mengubah wasiatnya. Jango mengungkapkan bahwa kapal bajak laut Black Cat siap untuk menyerang desa. Kuro dan Jango melihat Luffy dan Usopp mendengar percakapan mereka. Jango menghipnotis Luffy hingga tertidur, menyebabkannya jatuh dari tebing. Mereka memutuskan untuk tidak mengejar Usopp karena tahu penduduk kota tidak akan mempercayainya. Nami dan Zoro menemukan Luffy di dasar tebing, dan mereka mencoba untuk membangunkannya. Luffy mengungkapkan kepada mereka niat jahat Klahadore. Usopp berlari ke desa untuk memberitahu yang lain tentang serangan yang akan datang, tetapi penduduk kota tidak mempercayainya. Usopp kemudian pergi ke rumah Kaya untuk memperingatkannya tentang bahaya, tetapi Kaya juga tidak mempercayainya, menganggapnya sebagai lelucon yang sangat kejam. Usopp mencoba mengawal Kaya keluar dari rumahnya. Kaya menolak untuk pergi dan memukul wajah Usopp. Salah satu kepala pelayan Kaya, Mary, menembak lengan Usopp, dan penduduk kota terus mengejarnya. Sementara itu, Kuro bertemu dengan krunya di kapal mereka yang ditempatkan di pulau. Ia memerintahkan mereka untuk menghancurkan seluruh desa keesokan harinya. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan anak-anak bertemu di pinggiran desa. Anak-anak itu mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Usopp karena berbohong saat mereka pergi. Luffy, Zoro, dan Nami setuju untuk membantu Usopp mempertahankan Syrup Village dari bajak laut Kucing Hitam. Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp bersiap menghadapi serangan yang datang. Mereka berjaga di jalan setapak yang merupakan akses masuk ke desa untuk mencegah bajak laut Kucing Hitam. Mereka melumuri lereng dengan minyak licin. Kuro kembali ke rumah Kaya, di mana Kaya sudah tidur dan Mary sedang mengerjakan tugasnya. Kuro menemukan hadiah yang diberikan Kaya untuknya, sepasang kacamata. Kuro menghancurkan kacamata itu, memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Mary. Kemudian ia mengiris Mary sebelum menuju kamar tidur Kaya untuk mengawasinya tidur. Pagi pun tiba dan sesuai rencana, bajak laut Kucing Hitam yang dipimpin oleh Jango berlabuh di desa. Usopp lupa bahwa ada akses masuk lain ke desa di ujung utara. Nami, Luffy, dan Usopp bergegas ke ujung utara, sedangkan Zoro terjebak oleh lereng licin. Saat Zoro berjuang untuk mendaki lereng, Luffy tersesat di jalan. Tiba di ujung utara, Usopp menyerang banyak bajak laut Kucing Hitam yang maju. Tanpa gentar, bajak laut Kucing Hitam melanjutkan serangan mereka ke desa, membuat Nami dan Usopp kewalahan. Untungnya, Luffy dan Zoro tiba tepat waktu untuk menghentikan mereka. Kuro menyadari krunya terlambat memasuki desa. Dia memutuskan untuk secara pribadi menuju ke pantai utara, bersumpah untuk membunuh seluruh krunya jika rencananya gagal. Anak-anak mencoba memasuki rumah Kaya, tetapi pintu masuk rahasia Usopp telah dikunci dan mereka tidak dapat memanjat gerbangnya. Kaya keluar dari kamar tidurnya dan menemukan Mary yang terluka di lantai. Mary mengungkapkan kalau Usopp mengatakan yang sebenarnya bahwa Klahadore memang seorang bajak laut yang ingin membunuh Kaya karena kekayaannya. Akibat kalah dari Luffy dan Zoro, Jango menghipnotis para bajak laut Kucing Hitam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun Jango tanpa sengaja menghipnotis Luffy dalam prosesnya, dan dengan kekuatannya yang meningkat, Luffy mengalahkan bajak laut Kucing Hitam, lalu merobek haluan kapal mereka. Jango menghipnotis Luffy kembali hingga tertidur, tetapi haluan itu jatuh dan menghancurkan bajak laut musuh. Sebagai upaya terakhir, Jango memanggil Nyaban bersaudara, Sham, dan Buci. Nyaban bersaudara awalnya tampak lemah dan pengecut, ternyata itu adalah trik mereka untuk mengejutkan Zoro. Sham mengambil dua katana Zoro dan membuangnya. Usopp mencoba untuk menembak mereka dengan ketapel, tetapi malah mengenai Zoro dan mengakibatkan Nyaban bersaudara menebas dadanya. Nami mencoba untuk mengambil katana Zoro, tetapi dihentikan oleh Jango yang mengiris bahunya dengan cakramnya. Bajak laut Kucing Hitam tiba-tiba menjadi ketakutan, ternyata Kuro telah tiba di pantai. Kuro marah dan bertanya kenapa mereka terlambat. Jango mengatakan bahwa ini akibat Kuro membiarkan Usopp pergi.
Mendengar hal itu, Sham dan Buci menjadi marah. Mereka langsung menghampiri Kuro untuk membunuhnya. Tetapi Kuro tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakang mereka dengan cat claw-nya. Jango mengenali gerakan itu sebagai teknik Nukiashi. Kuro memberi waktu 5 menit untuk krunya membunuh Zoro. Jika gagal, dia akan membunuh mereka semua. Sham dan Buci langsung menuju Zoro. Nami menendang 2 pedang langsung ke Zoro dan Zoro berhasil menangkapnya, dan dengan menggunakan teknik Toragari, Zoro mengalahkan Nyaban bersaudara. Buci memohon Jango untuk menghipnotisnya sehingga ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal itu mengejutkan Zoro, tetapi tidak membuatnya gentar. Sementara itu, Nami pergi untuk membangunkan Luffy. Luffy bangun tepat pada waktunya untuk menghancurkan cakram Jango yang akan membunuh Nami. Kuro berkata bahwa waktunya sudah habis dan dia akan membunuh semua orang di lereng utara. Kaya datang untuk menghentikan Kuro. Kaya kemudian mengeluarkan pistol. Dia mengancam akan membunuhnya jika Kuro tidak meninggalkan desa. Kuro berhasil mengambil pistolnya dan membuangnya. Usopp mengambil pistol lalu menembak Kuro. Tetapi Kuro menggunakan Nukiashi untuk membunuh Usopp. Kuro lalu dihentikan Luffy dan Luffy bersumpah akan mengalahkan Kuro. Anak-anak datang menghajar Kuro saat ia terjatuh. Kuro bangkit dan menghajar Usopp. Kuro memerintahkan Jango untuk mengejar dan membunuh Kaya. Usopp memerintahkan anak-anak untuk melindungi Kaya dari Jango. Sementara itu, Buci yang semakin buas mengacaukan medan perang dengan serangannya yang kuat. Zoro menggunakan 3 pedangnya untuk menebasnya. Kuro mengejek Usopp karena kelemahannya. Mendengar hal itu, kru kucing hitamnya ikut serta mengejek Usopp. Namun, Luffy menyerang kru kucing hitam dengan batu besar. Dan dengan izin Luffy, Zoro meninggalkan medan perang untuk ikut melindungi Kaya dari Jango. Luffy melanjutkan pertarungannya melawan Kuro, tetapi Kuro menghindari setiap serangan Luffy menggunakan teknik Nukiashi-nya. Ketika anggota krunya menyorakinya, Kuro menegaskan bahwa dia bukan lagi kapten mereka. Karena lelah menjadi buronan marinir, Kuro memutuskan sebuah rencana. Kuro menangkap seorang prajurit marinir, lalu Jango menghipnotis prajurit itu, dan satu anak buah Kuro yang mirip dengan Kuro. Di bawah hipnotis, anak buah Kuro itu percaya bahwa dia adalah Kuro asli, dan prajurit itu percaya kalau ia berhasil menangkapnya. Kuro palsu dibawa ke markas marinir, dan kemudian dieksekusi. Kembali ke masa kini, Kuro melanjutkan pertarungannya dengan Luffy. Menggunakan batu besar dari sebelumnya, Luffy berhasil mematahkan semua pedang sarung tangan kanan Kuro. Luffy menyatakan bahwa orang seperti Kuro membuat malu predikat nama bajak laut. Anak-anak mengawal Kaya melalui hutan saat mereka bersembunyi dari Jango. Zoro dan Usopp mencoba menemukan mereka. Namun, Kaya jatuh sakit dan tidak bisa lari lagi. Anak-anak mencoba menyerang Jango dengan berbagai macam trik seperti pura-pura menyerah, bubuk alergi, bahkan sampai menjatuhkan batang pohon, tetapi semuanya gagal. Di pantai utara, Kuro mengungkapkan niatnya untuk membantai seluruh kru bajak laut kucing hitam untuk mencegah mereka membongkar rahasianya. Teknik Nukiashi-nya gagal melawan serangan Luffy, jadi dia menggunakan teknik Shakushi, serangan membabi buta, di mana dia menebas semua objek dengan kecepatan tinggi, sehingga dia sama sekali tidak terlihat oleh lawan-lawannya. Meskipun sesungguhnya lawan dia hanya Luffy, serangan itu melukai anggota krunya sendiri, membuat mereka terluka parah. Luffy pun terluka oleh serangan Shakushi Kuro. Setelah Jango mengancam akan membunuh anak-anak, Kaya setuju untuk menandatangani surat wasiat. Dan sebagai gantinya, anak-anak akan diampuni. Namun, sebelum Jango dapat membunuh Kaya, Zoro dan Usopp akhirnya menemukan Kaya dan datang untuk membantunya. Kuro mencoba menggunakan Shakushi pada Luffy sekali lagi, tetapi Luffy menggunakan tubuh karetnya untuk mencegahnya bergerak. Luffy menggunakan Gomu Gomu no Kane, membuat Kuro pingsan dan mengakhiri pertarungan. Kemudian Luffy memerintahkan bajak laut kucing hitam yang tersisa untuk meninggalkan pulau, membawa Kuro bersama mereka. Bersamaan dengan itu, Zoro dan Usopp datang untuk melindungi Kaya dari Jango. Zoro menebang cabang pohon, membuka jalan bagi Hisatsu Kayakuboshi milik Usopp yang meledak di wajah Jango dan mengalahkannya. Setelah pertarungan, Usopp menjelaskan keinginannya untuk pergi dan menjadi bajak laut sungguhan. Kaya menghadiahkan Going Merry, sebuah karavel kepada Luffy, Zoro, dan Nami sebagai ucapan terima kasih. Setelah mendapatkan kapal, Luffy bersiap untuk kembali ke laut dan memutuskan untuk membawa Usopp sebagai anggota kru yang baru. Setelah kepergian Usopp, Kaya bersama dengan Merry di pantai. Merry menjelaskan masa lalu Usopp. Di masa kecilnya, ayah Usopp, Yasop, pergi berlayar untuk menjadi bajak laut meninggalkan keluarganya. Ibu Usopp meninggal tak lama setelah kepergian Yasop. Usopp berbohong tentang kedatangan bajak laut, berharap ayahnya akan kembali kepadanya. Luffy mendesain Jolly Roger untuk mewakili krunya. Setelah berdebat dengan Luffy, akhirnya Usopp menyempurnakan desain Jolly Roger bajak laut topi jerami. Nami melihat sebuah pulau di kejauhan. Kru topi jerami memutuskan untuk berlabuh di pulau itu dan menjarah harta karunnya. Namun, mereka segera berhadapan dengan hewan hybrid aneh dan seorang pria yang mengaku sebagai dewa. Setelah gagal melawan kru, ia mencoba kabur, tetapi kru menangkapnya. Ternyata pria itu bernama Gaimon yang terperangkap di dalam peti selama 20 tahun. Gaimon menjelaskan masa lalunya. Ia dan kelompok bajak lautnya juga tiba di pulau ini untuk mencari harta karun. Tetapi setelah sebulan mencari dan tidak menemukan apa-apa, krunya bersiap untuk pergi. Gaimon yang masih penasaran mencoba mendaki sebuah bukit dan akhirnya menemukan harta karun di atas bukit tersebut. Tetapi ia terjatuh tepat ke dalam peti. Ia juga menyadari kalau krunya telah pergi meninggalkannya. Mendengar cerita Gaimon, Luffy naik ke atas gunung dan menemukan bahwa semua peti harta karun itu kosong. Luffy mengundang Gaimon untuk bergabung dengan krunya. Tetapi Gaimon menolak, menyatakan bahwa ia telah menemukan harta karunnya. Setelah mengucapkan perpisahan, Luffy dan kru topi jerami melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya.